Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Inggi Putri Wiyantika dengan NIM 24095111087 dan di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas case based learning dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Nah, di sini saya mengambil bakteri Clostridium tetani dengan judul Penyakit Tetanus pada Domba Akibat Luka Minor pada Peternakan di Blitar. Untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sebelum masuk pada pembahasan, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang masalah mengapa saya mengambil kasus tetanus yang terjadi pada domba di Kabupaten Blitar. Adapun penyakit tetanus pada domba adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, yaitu bakteri gram positif anaerob yang mampu membentuk spora dan menghasilkan toksin neoparalitik yang sangat kuat. Di mana di sini juga dikenal dengan tetanus pamin, dan spora ini dapat bertahan lama di lingkungan terutama di tanah yang tercemar feses hewan ataupun kotoran, sehingga hal ini berpotensi untuk menginfeksi ternak, salah satunya adalah domba, melalui luka terbuka. Adapun yang melatar belakangi masalah ini yaitu adanya seorang peternak domba di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yang melaporkan salah satu dombanya setelah bagian perutnya luka, menunjukkan gejala lemas, kesulitan bergerak, dan juga mengalami kaku pada bagian tubuhnya. Dan saat kontrol, tepatnya hari esoknya, peternak juga melaporkan bahwa dombanya ini hanya bisa berbaring dan menunjukkan penurunan produktivitas yang ditunjukkan dengan dehidrasi dan juga sering kejang. Dilihat dari kondisinya, domba tersebut mengalami luka pada bagian regiotoraks, tepatnya pada bagian dorsoventral domba tersebut. Dari latar belakang dan juga masalah yang ada, di sini dapat kita ketahui dari gejala yang ditimbulkan setelah dilakukan diagnosis awal, domba tersebut diduga menderita penyakit tetanus akibat terinfeksi bakteri Clostridium tetani, di mana hal ini didukung dengan pernyataan peternak mengenai gejala yang timbul dan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Di mana dari hasil diagnosis klinisnya diketahui adanya luka pada bagian perut, tepatnya pada bagian toraks pada dorsoventralnya. Lalu di sini domba juga lemas, kesulitan bergerak dan kaku pada bagian tubuhnya. Setelah itu beberapa hari setelahnya ataupun esoknya dari si peternak juga berkata bahwasanya domba hanya bisa berbaring dan mengalami dehidrasi. Dan di sini saat pada pemeriksaan lanjut kami mengetahui bahwasanya domba tersebut memang hanya bisa berbaring dan kondisinya itu kejang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kultur dari Clostridium tetani ini sendiri. Adapun koloni pada media plot agar ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, terlihat datar dengan permukaan koloni yang halus. Lalu di sini koloni juga dapat dilihat berwarna transparan ataupun keabu-abuan dan berbentuk bulat dan berukuran kecil hingga sedang serta memiliki tepi yang tidak beraturan. Dari percobaan pewarnaan gram juga dapat dilihat bahwasanya Clostridium tetani ini adalah bakteri yang termasuk ke dalam famili bakteri Clostridiaceae, di mana termasuk juga pada genus Clostridium. Dengan bentuk morfologinya yang pertama yaitu berbentuk batang ataupun root shape, dan di sini bakteri Clostridium tetani ini juga merupakan bakteri gram positif. Dapat dilihat bahwasanya pada pewarnaan gram sendiri berwarna biru ataupun ungu. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwasanya menunjukkan motilitas dengan adanya flagella, dan pada pewarnaan gram sendiri tampak seperti stick drum ataupun raket teknis. Nah, di sini dari bakteri Clostridium tetani ini juga membentuk spora terminal ataupun di ujung selnya itu berbentuk bulat. Dan di sini saya mungkin izin untuk memberikan informasi tambahan bahwasanya dari bakteri Clostridium tetani ini ataupun bakteri yang menyebabkan tetanus menghasilkan toksin tetanolisin dan tetanospasmin yang bersifat anaerob obligat, di mana tidak dapat hidup dalam keberadaan oksigen. Dan di sini sangat resisten terhadap panas dan sebagian besar antiseptik. Dan bakteri ini juga memungkinkan bahwasanya dapat bertahan dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses patogenesis dari bakteri ini. Adapun yang pertama itu ada proses produksi toksin, di mana bakteri Clostridium tetani ini menghasilkan toksin yang disebut dengan tetanospasmin. Dan yang kedua itu nanti bakal ada penghambatan neurotransmitter, di mana tetanospasmin ini nanti bergerak menuju sinapsis di neuron motorik sistem saraf pusat ataupun SSP, dan juga akan memblokir pelepasan neurotransmitter penghambat ataupun inhibitor transmitter. Selanjutnya,
nanti bakal ada fase stimulasi berkelanjutan, di mana akibat adanya blokade tersebut tadi, pelepasan neurotransmitter excitatory ataupun excitatory transmitter tidak akan terkendali dan menyebabkan stimulasi excitatory ini berkelanjutan ataupun continuous excitatory stimulation pada neuron motorik sistem saraf pusat. Selanjutnya, di tahap akhir nanti bakal ada kelumpuhan spastik, di mana adanya stimulasi berlebih ini menyebabkan otot-otot berkontraksi terus-menerus yang berujung pada kelumpuhan spastik ataupun spastik paralisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pemecahan masalah, di mana di sini saya memberikan pencegahan dan juga pengobatan. Karena pada dasarnya sebelum bakteri ini ada ataupun timbul, alangkah baiknya kita melakukan pencegahan terlebih dahulu agar ternak ataupun domba ataupun hewan nantinya dapat bisa hidup lebih nyaman dan tidak terinfeksi dari bakteri Clostridium tetani ini sendiri. Adapun yang pertama itu ya adalah pencegahan dengan cara yang pertama ada vaksinasi. Di mana vaksinasi ini kita dapat memberikan vaksin toksoid tetanus secara rutin terutama pada induk domba sebelum melahirkan dan pada domba muda, dan revaksinasi ini dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan kekebalannya. Terus yang kedua, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, di mana kita harus memastikan kandang itu bersih dan kering dan menghindari penumpukan pupuk kandang, karena kita juga dapat dari sana kita juga dapat menghindari kontaminasi luka dengan tanah ataupun kotoran. Lalu yang ketiga, kita harus manajemen luka, di mana kita harus melakukan disinfeksi segera pada setiap luka menggunakan antiseptik seperti povidone iodin. Lalu kita juga bisa menghindari penggunaan alat yang tidak steril pada saat kastrasi, pemotongan ekor ataupun penandaan telinga, agar mencegah adanya bakteri Clostridium tetani ini. Lalu yang keempat, kita harus mengontrol sumber infeksi, di mana seperti pupuk kandang ataupun kotoran, feses ataupun tanah dan debu itu merupakan sumber dari infeksi sendiri. Jadi kita harus bisa mengelola pupuk kandang ataupun sebagainya yang ada di sekitar hewan tersebut dengan baik agar spora ini tidak tersebar dengan luas. Selanjutnya adalah pada pengobatan, di mana di sini selain pengobatan secara obat, kita juga dapat menggunakan cara terapi. Yang pertama, kita memberikan antitoksin tetanus ataupun TAT. Nah, hal ini diberikan secara intramuskular untuk menetralkan toksin bebas dalam tubuhnya. Selanjutnya, kita juga dapat memberikan antibiotik, di mana kita di sini bisa menggunakan penicillin ataupun metronidazole untuk membunuh bakteri vegetatif Clostridium tetani. Dan perlu diingat, untuk penggunaan antibiotik ini harus menggunakan resep dokter hewan. Lalu selanjutnya, di sini kita juga dapat melakukan perawatan luka, di mana kita dapat membersihkan dan debridement luka untuk menghilangkan jaringan mati yang menjadi tempat pertumbuhan bakteri itu sendiri. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan perawatan secara suportif, di mana domba ini bisa ditempatkan di tempat yang tenang dan gelap untuk menghindari rangsangan yang memicu kejang seperti sinar matahari ataupun panas itu sendiri. Dan di sini kita juga dapat memberikan nutrisi cair jika sulit makan, dan juga bisa memberikan obat penenang ataupun relaksan otot misalnya diazepam, dan hal itu juga kalau direkomendasikan oleh dokter hewan. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tetanus pada domba disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan racun saraf dan menimbulkan kekakuan serta kejang pada otot itu sendiri. Dan penyakit ini biasanya terjadi akibat luka yang terkontaminasi tanah atau pupuk kandang. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi rutin, menjaga kesehatan kandang, serta penanganan luka yang secara steril dan juga cepat, karena hasil pengobatan bergantung pada cepat ataupun lamanya penanganan. Adapun pengobatan itu sendiri dapat dilakukan dengan pemberian antitoksin tetanus ataupun TAT secara intramuskular, pemberian antibiotik seperti penicillin atau metronidazole sesuai anjuran dokter hewan, serta perawatan luka dan memberi nutrisi cair agar domba tidak terjadi dehidrasi. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu peternak perlu meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan vaksinasi berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan setiap luka pada domba segera dibersihkan serta diberi antiseptik. Karena selain itu, edukasi dan pemeriksaan rutin oleh dokter hewan juga sangat penting di sini untuk mencegah dan mengendalikan kasus tetanus di peternakan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai case-based learning dari mata kuliah Ilmu Penyakit dan Jamur. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Om Santi 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 Om, dan terima kasih.